Baik, berikutnya kita akan membahas obat-obat yang digunakan untuk pengobatan sistem kardiovaskular. Dari pembelajaran ini kita diharapkan memahami klasifikasi obat-obat sistem kardiovaskular, memahami juga mekanisme kerja obat-obat itu dan mengetahui efek terapeutik, tapi juga efek samping. Mampu memberikan edukasi pada pasien tentang penggunaan obat-obat sistem kardiovaskular ini. Apa saja yang masuk dalam uh, klasifikasi obat-obat sistem vaskular? Ada banyak. Yang pertama, untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi, obat-obat untuk mengatasi gangguan irama jantung atau anti-aritmia, obat-obat untuk memperkuat kontraksi otot jantung, inotropik positif, obat-obat untuk mengurangi kontraksi otot jantung, inotropik negatif, obat-obat untuk mengatasi nyeri dada karena sebab jantung, obat anti angina, dan obat-obat yang membuat pembekuan darah jadi tidak terjadi, antikoagulan, obat-obat untuk memecahkan pembekuan darah atau trombolitik, obat yang untuk membuat produksi urin lebih banyak, obat diuretik. Kita mulai dengan obat antihipertensi. Obat antihipertensi adalah golongan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dan kita tahu bahwa hipertensi ini salah satu faktor risiko utama pada penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Jenis-jenis obat hipertensi ada diuretik yang menyebabkan produksi atau pengeluaran air dan garam melalui urin meningkat. Ini contohnya adalah hidroklorotiazid, HCTZ, dan furosemid untuk mengeluarkan urin. Berikutnya adalah beta blocker, penghambat beta. Itu akan menurunkan denyut jantung, jadi frekuensi denyut nadinya jadi pelan, dan kontraksi otot jantung. Contohnya adalah propranolol dan atenolol. Kita tahu bahwa tekanan darah itu adalah produksi dari kontraksi jantung dan pembuluh darah. Nah, itu tadi di jantungnya, di pembuluh darahnya ada namanya ACE atau ACE inhibitor, itu menghambat enzim namanya angiotensin converting enzyme ACE yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Ini contohnya adalah lisinopril dan ramipril. Kemudian ada juga angiotensin receptor blocker atau ARB. Ini memblokir reseptor angiotensin 2 yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Contohnya adalah valsartan dan losartan. Berikutnya adalah calcium channel blocker, CCB, memblokir aliran darah kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi melebar. Ini adalah contohnya amlodipin dan nifedipin. Obat-obat antihipertensi ini biasa sekarang digunakan secara berkombinasi. Apa pilihannya? Dasar pilihan adalah usia pasien, jenis kelamin, ras, riwayat penyakit yang ada, kemudian tingkat keparahan seberapa tinggi tekanan darahnya. Efek samping, beberapa efek samping yang umum adalah pusing ketika minum, kemudian merasa capek atau lelah, mual, diare, dan batuk kering. Berikutnya adalah obat anti-aritmi. Obat anti-aritmi ini untuk mengatasi gangguan irama jantung seperti takikardi, nadi cepat, bradikardi, nadi lambat, terjadinya atau terdapatnya denyut jantung yang tidak sesuai, ekstrasistol, atau fibrilasi dari atrium jantung, atau flutter. Kalau fibrilasi itu tidak teratur, kalau flutter itu teratur tapi banyak sekali, dan bahkan ventricular flutter atau aritmi yang lainnya. Jadi gangguan irama jantung yang diatasi bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Dan orang-orang dengan aritmi ini biasanya pusing, pingsan, atau bahkan kematian. Tetapi ada beberapa yang tidak
mengalami gejala sama sekali, tetapi bahaya kalau dibiarkan. Kita lihat ada beberapa jenis obat-obat anti aritmi, dan kalau kita lihat jantung itu sendiri seperti sinkron ya, jadi harus sinkron, dia harus kontraksi dengan baik, irama teratur sehingga keluar darah dengan baik gitu ya. Nah, ada beberapa jenis obat-obat anti aritmi yang kita sebut kelas 1, ini kita istilahkan dengan penjaga kanal natrium. Ini dia akan memblok kanal natrium, contohnya quinidin, prokainamid, dan disopiramid. Yang kelas 1 ini akan memblokir kanal natrium di sel otot jantung sehingga lebih lambat jantungnya dan mengurangi konduksi impuls listrik. Jadi ini biasanya diatasi untuk fibrilasi atrium, tadi yang atriumnya ini, kemudian takikardi ventrikel dan aritmi yang dari atas, dari supraventrikel, karena jantung itu dari mulai SA node di atrium ke ventrikel. Jadi kalau semua itu dari di atas ventrikel bisa diatasi, diberikan dengan obat kelas 1 dengan memblokir kanal natrium. Yang kelas 2 adalah yang menenangkan jantung dengan beta blocker, contohnya propranolol dan metoprolol atau atenolol. Ini mekanismenya akan memblokir reseptor beta adrenergik jantung dan menurunkan denyut jantung serta tekanan darah dan kontraktilitasnya. Kegunaannya ini biasanya takikardi supraventrikel seperti tadi ya, dan juga bisa digunakan untuk pada nyeri dada. Yang kelas 3 ini adalah memperpanjang istirahat jantung judulnya ya. Jadi dia akan memperpanjang waktu pemulihan otot jantung setelah kontraksi. Jadi istirahatnya banyak kan, kontraksi, relaksasi. Nah ini diperpanjang. Contohnya amiodaron, sotalol, dan levotilin. Ya. Jadi dia istirahat jantung lebih panjang. Ini contoh yang sering digunakan adalah amiodaron. Yang berikutnya yang kelas 4 itu penjaga kanal kalsium. Jadi ini juga akan memperlambat impuls listrik ya. Kegunaannya untuk nyeri dada biasanya, kemudian takikardi supraventrikel dan fibrilasi. Nah, kelas 5 ini ada banyak. Jadi ini memang agak berbeda, dia macam-macam, dan termasuk di sini digoxin yang untuk gagal jantung. Pilihannya tergantung jenis aritmi, penyebab, riwayat penyakit, dan obat lain. Jadi kalau kita lihat pada jantung normal itu denyutnya ada dari SA ke AV, ventrikel, jadi kontraksinya ada gelombang P, QRS, dan T. Kalau yang fibrilasi contohnya ini sumbernya ini udah macam-macam gitu ya, sehingga yang diantarkan juga jadi kacau. Ini gambarannya. Efek sampingnya apa itu? Pusing, capek, mual, diare, dan batuk. Berikutnya adalah obat inotropik. Nah, kalau kita lihat istilah-istilah inotropik itu adalah kalau jantung, kronotropik itu kecepatan, dromotropik itu mulainya aksesnya. Kemudian batnotropik itu waktu kontraksinya, dan inotropik itu kekuatan ototnya. Jadi kita lihat obat inotropik positif itu meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung, jadi ototnya diperkuat. Biasanya digunakan pada gagal jantung, di mana jantung itu nggak cukup kuat untuk memompa darah karena nggak cukup kuat. Mekanisme kerjanya ini memicu kekuatan jantung dengan cara meningkatkan kalsium yang masuk di dalam otot jantung. Dan kalsium ini memang berguna untuk kontraksi pada semua otot. Jadi kita lihat positif inotropik itu meningkatkan kekuatan otot jantung, sehingga dengan demikian volume yang dikeluarkan ketika memompa akan banyak sehingga curah jantungnya jadi besar. Contohnya apa obatnya? Ada glycoside, digoxin, ada beta agonis, vitamin, dan ada phosphodiesterase inhibitor seperti milrinone. Ini obat-obatnya juga biasa dipakai. Jadi digosida digitalis, digoxin,
Butamin ini mirip dengan adrenalin, dopamin ini selain tekanan darah dinaikkan, aliran darah ke ginjal juga cukup berperan diperbaiki. Jadi pada orang dengan aliran darah ke ginjal yang berkurang, kadang digunakan dopamin dalam dosis yang kecil. Berikutnya milrinone ini meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan melebarkan pembuluh darah. Di saat yang sama dia kuatkan, dia lebarkan. Apa kegunaannya untuk mengatasi gagal jantung yang sifatnya kongestif? Kongestif itu artinya jantung tertahan, jadi nggak bisa kontraksi lagi, bukan bisa kontraksi tapi nggak cukup kuat dan jadi bendungan. Bendungan ini namanya kongestif. Shock kardiogenik ini adalah shock tekanan darahnya tidak tercapai karena jantung, itu namanya shock kardiogenik, dan aritmi. Efek sampingnya adalah takikardi, aritmi, mual muntah, diare, dan kelelahan. Berikutnya obat-obat yang sebaliknya inotropik negatif. Jadi menurunkan kekuatan kontraksi. Jadi kita tahu bahwa curah jantung itu dipengaruhi oleh berapa isi jantung, isi yang mau dipompanya, kontraktilitas berapa kuatnya, dan berapa sisanya. Karena sisa itu nanti menentukan berapa yang bisa diisi, gitu ya. Jadi semua ini menentukan cardiac output. Nah, kapan digunakan obat inotropik? Ketika menghadapi pasien gagal jantung. Dia akan mengurangi workload, beban jantung. Jadi tidak dipaksain seperti tadi pada inotropik positif, ini justru dibikin dia relax jantungnya. Pada nyeri dada, karena nyeri dada itu kan terjadi ketika aliran darah ke jantung berkurang, otot jantung itu berkontraksi, karena kurang oksigen terjadi mekanisme metabolisme anaerob, dihasilkan laktat yang menyebabkan nyeri dada. Kemudian hipertensi juga digunakan inotropik negatif. Caranya gimana? Kebalikan inotropik positif, dia mengurangi kalsium yang masuk, memperlambat denyut jantung dan melebarkan pembuluh darah. Contohnya beta blocker, kalsium channel blocker, dan obat anti aritmi yang tadi sudah dibahas. Efek samping bradikardi, lelah, pusing, mual muntah, diare. Berikutnya adalah obat anti angina atau nyeri dada. Obat anti angina adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau meredakan nyeri dada yang disebabkan oleh penyakit arteri koroner atau CAD. CAD ini terjadi kalau ada penumpukan lemak di dinding arteri koroner yang memasuk ke otot jantung. Penumpukan plak ini mempersempit arteri dan membuat aliran darah ke otot jantung menjadi terbatas. Obat-obatnya apa? Ada kelompok nitrat, ini pembuluh darah menjadi lebar sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Contohnya nitrogliserin ini sering dipakai misalnya di bawah lidah supaya langsung darahnya melebar. Dan beta blocker ini bukan melebarkan pembuluh darah tapi rate-nya dilambatkan, lebih pelan. Kenapa lebih pelan? Kalau lebih pelan, karena jantung yang masuk ke dalam koroner itu terjadi ketika proses diastolik. Nanti ketika lambat nadi jantungnya, dia fase masuk aliran darah ke dalam arteri koroner menjadi lebih banyak. Kemudian kalsium channel ini juga melebarkan pembuluh darah, contohnya nifedipin, amlodipin, veramamil. Tapi ini lebih ke arah tekanan darah yang turun ya. Kapan digunakan? Untuk mencegah angina, tentu dengan demikian nyeri dada akan berkurang dan dengan obat-obat ini akan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit jantung koroner. Tapi ada efek samping, nitrat, sakit kepala, pusing, kemerahan pada wajah, dan hipotensi karena memang mau nggak mau akan turun rate-nya, nadinya. Kemudian beta blocker nadinya turun, jadi bradikardi, pusing, dan lelah. Kemudian kalsium channel blocker, prosi, sakit kepala, dan bengkak, serta konstipasi pada saluran cerna. Berikutnya adalah obat antikoagulan, anti pembekuan darah. Ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau mengendalikan pembekuan darah. Caranya menghambat proses pembekuan darah. Pembekuan darah sendiri proses yang kompleks. Apa jenis-jenisnya? Antikoagulan oral, pakai mulut, misalnya warfarin. Warfarin ini racun yang kita gunakan untuk tikus, racun tikus. Jadi tikus kalau dikasih racun dia berdarah. Ini juga
Asenocomarol, ini juga dipakai untuk racun tikus, Dagibaksaran, dan seterusnya. Kemudian antikoagulan suntik ini disuntik dalam tubuh, contohnya heparin, biasanya digunakan untuk kalau orang cuci darah atau kalau ada pemeriksaan darah yang darahnya nggak boleh beku, dipakai heparin, enoxifarin, dan fondaparinux. Ini lebih lambat, lebih lama efeknya ya. Kalau heparin cuma 6 jam. Kapan digunakan? Pada orang yang tadi rate-nya fibrilasi. Kenapa orang rate fibrilasi atrium perlu dicegah pembekuan darah? Karena kalau darah itu tidak mengalir dengan lancar, dia berhenti-berhenti. Darah itu kalau berhenti bisa beku. Dan kalau beku, dia akan bekuannya bisa lepas kemana-mana, bisa nyumbat di otak jadi stroke, nyumbat di pembuluh darah jantung menjadi penyakit darah jantung koroner. Kemudian pada deep vein thrombosis, jadi sudah ada trombosis di vena-vena besar, ini bahaya sekali ya. Kemudian pulmonary embolism, emboli di paru, bayangkan pembuluh darah paru, paru kan juga banyak pembuluh darah kecil-kecil yang nantinya akan ikut dalam proses proses oksigenasi maupun pembuangan karbon dioksida. Nah ini kalau kesumbat seperti apa rasanya? Ya, biasanya sesak napas. Perdarahan. Obat antikoagulan ini bisa menyebabkan perdarahan, mimisan, gusi berdarah, dan memar. Memar itu di ototnya ya. Kemudian reaksi alergi. Ada beberapa orang yang gatal-gatal, kemerahan, dan susah napas karena reaksi alergi. Berikutnya bukan mencegah pembekuan darah, tapi untuk menghancurkan bekuan darah. Ini adalah disebut dengan obat trombolitik atau fibrinolitik. Melarutkan bekuan darah ini mengaktifkan enzim fibrinolitik yang memecahkan fibrin, protein yang membentuk bekuan darah. Jenis-jenisnya apa saja? Ada alteplase, raftelplase, tenecteplase, urokinase, streptokinase. Yang ini cukup sering digunakan. Kapan digunakan? Kalau sudah terjadi infark, serangan jantung yang disebabkan oleh penyumbatan koroner, yang disebut dengan infark itu sudah ada sel otot jantung yang mati ya. Sumbatannya dipecahkan dengan obat-obat fibrinolisis. Kemudian kalau ada stroke iskemik. Stroke itu ada dua, yang iskemik itu yang tidak berdarah, bukan karena pecah tapi karena sumbatan. Sedangkan stroke yang satunya lagi adalah stroke hemoragik, berdarah. Kalau sudah dipastikan tidak ada perdarahan, bisa diberikan obat-obat fibrinolitik. Kemudian ada emboli di paru tadi. Efek samping sama perdarahan, alergi, mual muntah, dan penurunan tekanan darah. Berikutnya adalah diuretik. Diuretik ini untuk membuang air, untuk membuang cairan dari ginjal. Obat yang digunakan untuk meningkatkan produksi urin dan membantu kelebihan air dan tentunya garam. Ada 3 jenis, yaitu loop diuretik, ini yang kuat sekali. Ini kerjanya di loop handle. Jadi kalau kita lihat ada glomerulus, ada loop handle, masih ingat hemobiomedik, maka ini adalah yang cukup keras seperti furosemid, torsemid, dan bumetamid. Dan diuretik thiazid, ini bekerjanya di tubulus distal. Jadi kan loop handle ada tubulus proksimal, ada distal. Nah ini yang di distalnya, ini adalah hidroklorothiazid, dan klorothiazid ini tentu dengan dia kerjanya di sini akan berbeda dengan yang di loop. Kemudian ada diuretik hemat kalium. Ini justru dia mempertahankan kaliumnya, contohnya spironolakton nanti. Tapi kalau ditanya yang paling kuat, yang tentu yang loop, semua dikeluarin. Kalau ini sebagian, tapi kaliumnya tertahan. Kapan digunakan diuretik? Tensi yang tinggi bisa terjadi karena memang natrium tinggi, air dalam darahnya relatif lebih tinggi. Jadi dibuang dengan pemberian diuretik. Atau pasiennya bengkak, udem, ini bisa dikeluarkan dengan diuretik. Pasien gagal jantung itu kan karena jantung nggak bisa memompa dengan baik, jadi darah yang masuk kebanyakan itu dia malah nggak kuat, malah makin masalah. Jadi dikurangi jumlah darahnya dengan air yang dikurangi. Kemudian pada penyakit ginjal, pada kondisi tertentu diberikan diuretik. Apa efek sampingnya? Ya kalau cairannya kebanyakan dikeluarin bisa menyebabkan dehidrasi.
Lalu elektrolit yang ikut kebuang bisa menjadi gangguan. Seperti kalium rendah, kalau misalnya kita pakai loop diuretik, atau natrium rendah. Pusing dan kelelahan bisa terjadi karena dehidrasi atau tadi. Ya. Kemudian gagal ginjal kalau pasien itu ternyata memang betul-betul kurang cairan yang sampai ke ginjal. Sekarang kita lihat secara keseluruhan sekilas mekanisme kerja obat-obat kardiovaskular. Jadi pertama, penghambatan enzim pengubah angiotensin atau ACE converting enzyme inhibitor ya. Ini untuk mengatasi darah tinggi dan gagal jantung. Ya. Kemudian sistem renin-angiotensin aldosteron ini mengatur tekanan darah, kesimbangan cairan dan fungsi ginjal. Nah, kalau tekanan darah turun, RAS ini diaktifkan untuk menaikkan. Jadi syaratnya adalah dengan dia mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi ini sebenarnya sistem yang dibutuhkan oleh tubuh kalau misalnya tekanan darah kita turun. Cuma pada keadaan hipertensi, ini nggak boleh terjadi justru. Jadi kita gunakan penghambat ACE ini untuk mencegah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ini yang kemudian menyebabkan vasodilatasi dan tensi turun. Dan dengan ini juga dia akan meningkatkan aliran darah ke ginjal dan fungsi ginjal akan lebih baik. Contoh obat ini adalah captopril, enalapril, lisinopril, lamipril, dan prilpril. Ya, captopril cukup murah dan banyak diberikan terutama di puskesmas. Apa manfaatnya? Tekanan darah turun, fungsi ginjal lebih baik, mencegah gagal jantung, mencegah stroke, dan mencegah serangan jantung. Jadi obat-obat yang sederhana seperti captopril bisa berfaedah sekali. Yang berikutnya adalah penghambat reseptor angiotensin 2. Jadi ini memang angiotensin 2 blocker yang spesifik ya. Ini memang lebih baru, dia mengikat angiotensin 2 pada reseptor. Ya, yaitu efeknya vasodilatasi, pengurangan sekresi aldosteron. Aldosteron ini kan membuat cairan dan darah dan elektrolit tertahan. Jadi kalau ini terjadi aldosteron, dia akan tekanan darahnya naik. Nah, ini dikurangi oleh ARB. Jadi tekanan darahnya turun. Kemudian mengurangi pertumbuhan sel otot polos. Ini biasanya pada pasien-pasien itu bisa terjadi remodeling vaskular. Jadi vaskularnya jadi lebih kaku ya. Kapan digunakan? Hipertensi, gagal jantung, dan pada pasien dengan diabetik nefropati. Mekanismenya tadi di blok reseptor AT1 kompetitif, mencegah angiotensin 2 dan menghasilkan efeknya. Yang generasi pertama ini losartan, candesartan, dan valsartan, dan kedua ya benar. Jadi ARB ini obat yang lebih baru. Jadi lebih aman dan biasanya lebih baik toleransinya. Efek sampingnya hipotensi ya kalau terlalu rendah ya, hipoalkalemi dan gangguan fungsi ginjal. Berikutnya adalah penghambat beta adrenergic. Ini reseptor beta adrenergic di jantung dan pembuluh darah dihambat. Akibatnya apa? Denyut jantung turun, tekanan darah dan kontraksi berkurang. Jadi ini menyebabkan aktivasi reseptor beta adrenergic oleh adrenalin dan adrenalin. Jadi ini adalah dengan aktivasinya berkurang, maka denyut jantungnya berkurang, tekanan darah dan kontraksinya juga berkurang. Reseptor beta ada dua, beta 1 di jantungnya sendiri, beta 2 di bronkus, pembuluh darah dan otot polos. Ini kita harus paham, jadi beta 1 di jantung, beta 2 di bronkus, pembuluh darah dan otot polos. Nah, kalau dia selektif beta 1, dia hanya menghambat reseptor beta 1. Di mana? Di jantung. Kalau tidak selektif, dua-duanya yang termasuk di paru tadi. Gitu ya, dan sudah. Kapan di blok? Kalau hipertensi, di dada, gagal jantung, aritmi, migrain, dan tremor. Efek sampingnya apa? Bradikardi, ya dibikin lambat kan, potensi tekanan darahnya turun, lelah, mual muntah, bronkospasme. Ini kita lihat gambaran beta blocker ya. Jadi kalau kita blok beta blocker, dia akan terjadi kronotropik negatif lebih lambat, dromotropik negatif darahnya berkurang, antiaritmi lebih teratur, inotropik kekuatannya berkurang, dan anti iskemik. Ini adalah efek-efek yang diinginkan ya. Dan ini bisa berinteraksi dengan
Obat lain, apa itu? Ini penting untuk farmakokinetiknya bahwa amiodarin, digoxin, digitalis, veramamil ini akan menyebabkan depresi pada nodus pada sumber listriknya. Kemudian apa namanya obat-obat nicotinamide lain itu akan menyebabkan semakin tertekan, yaitu kalsium channel blocker, antiaritmi, dan obat anestesi. Ya, jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan obat-obatan. Berikutnya adalah penghambat kanal kalsium, CCB, calcium channel blocker. Ini adalah kalsium kanal kalsium ini ada di dinding sel, di membran sel. Jadi kalsium itu bisa masuk ke dalam sel. Dan kenapa penting kalsium? Karena dia kontraksi otot, sekresi neurotransmitter, dan proliferasi perubahan sel juga terjadi. Nah, kalau dihambat, maka kalsium nggak bisa masuk, ya. Apa yang terjadi kalau dihambat? Relaksasi otot polos, tekanan darah turun, denyut jantung berkurang, dan mencegah angina. Kalsium channel block itu ada tiga tipe. Tipe L, otot polos dan jantung. Tipe N, ini yang di neuron. Tipe T, terdapat jantung dan otak. Jadi ada tiga kanal kalsium di dalam tubuh kita, L, N, T. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ada beberapa cara. Ada yang kompetitif, dia bersaing dengan kalsium untuk masuk ke dalam kanal. Yang non-kompetitif, dia di tempat yang berbeda dengan ion kalsium, tapi membentuk kanal sehingga ion kalsium tidak. Jadi dia mungkin di sisi berbeda. Jadi kanalnya itu tidak di kalsiumnya bisa nempel di situ tapi nggak bisa masuk karena berubah bentuk. Kemudian penghambatan penggunaan dependen. Ini pada kanal kalsium ketika kanal terbuka. Jadi supaya nggak bisa nutup malah. Ya. Kapan digunakan kalsium channel blocker? Ya, untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, mengatasi nyeri dada, aritmi, dan penyakit renal. Penyakit renal itu adalah penyakit yang vasokonstriksi dari arteri, sehingga pembuluh darah di perifer itu tersumbat, nyeri banget, dan mati jaringan di perifer. Apa efek sampingnya? Pusing, sakit kepala, lelah, sembelit, dan kaki bengkak. Ini efek sampingnya. Ini ya kalsium, kanal kalsium bisa diblok bersaing di sini, bisa diganggu bentuknya, bisa juga dibikin terbuka terus, ya. Yang berikutnya adalah stimulasi beta adrenergic. Jadi kalau stimulasi beta adrenergic eh, ini menghasilkan beberapa efek fisiologis. Apa efeknya? Nadinya meningkat, kontraksi meningkat, relaksasi otot polos, terjadi peningkatan lipolisis, pemecahan lemak, terjadi peningkatan produksi glukosa melalui gluconeogenesis dan efek-efek lainnya. Kalau beta 1 dirangsang akan terjadi kontraksi dan nadi yang meningkat. Ya. Kalau beta 2 dia efeknya minimal pada jantung dan kontraksi jantung. Justru dia kerjanya pada otot polos di bronkus, pembuluh darah, dan usus. Oke. Kalau beta 1 nggak ada efek atau minimal sekali pada otot polos, dia pada jantung. Ya, jadi sama-sama beta, tapi beta 1 dan beta 2 berbeda. Nah, kalau agonis beta 1, beta 2, dia akan meningkatkan lipolisis melalui stimulasi adenylsklerose yang meningkatkan siklik AMP dan mengaktifkan PA. Kemudian dirubah jadi serol dan asam lemak. Ini ceritanya gluconeogenesis yang terjadi. Oke, saya kira saya tidak usah bahas secara detail, tetapi intinya dengan kita aktifasi beta 1, beta 2, dia akan menyebabkan produksi glukosa meningkat. Jadi jangan kaget kalau dikasih obat ini gula darahnya naik. Dan stimulasi beta juga meningkatkan metabolisme basal dan bisa menyebabkan tremor dan relaksasi kandung kemih. Jadi kalau kita lihat efeknya adalah ada pada jantung, ada pada otot. Ya, pada jantung nadinya naik, pada otot swiss respon jadi tremor atau kecapean, dan takikardi kalau pada ini kalau kita membagi atas beta 1, beta 2, dan ini istilahnya beta 3,
Beta 1 pada jantung dan ginjal, kardiak output meningkat, pada ginjal renin meningkat. Beta 2 pada paru, pada pembuluh darah, saluran cerna, usus, kandung kemih, uterus dan di hati untuk menghasilkan glukosa. Kemudian pada beta 3 pada tadi lemak dan kandung kemih. Kemudian digoksin. Ini digoksin adalah obat yang kerjanya menghambat pompa natrium dan kalium ATPase di membran sel. Apa yang terjadi? Kekuatan kontraksi otot jantung meningkat dan memperlambat denyut jantung. Efek inoterapik positif dari digoksin ini menyebabkan peningkatan kalsium intrasel melalui pertukaran natrium dan kalsium. Kontraksi otot jantung menjadi lebih meningkat. Sedangkan kronotropiknya menjadi negatif karena peningkatan kalium natrium intrasel yang mengandung kalium intrasel menyebabkan hiperpolarisasi membran sel. Jadi hantarannya menjadi terganggu. Jadi memperlambat jantung tapi kontraksinya lebih kuat. Digoksin ini diserap melalui saluran cerna, jadi kebanyakan obatnya melalui oral, bukan injeksi justru. Ya, obat ini disersukan termasuk dalam jantung dan di metabolisme di hati dan diekskresi melalui ginjal. Apa efek sampingnya? Mual, muntah, diare, anoreksia, pusing, dan rasa lelah. Efek samping apa yang penting dan serius ketika terjadi aritmi, blok pada jantung, dan keracunan digoksin? Efek terapeutik, tensi turun, pengendalian irama, peningkatan kontraktilitas, penurunan frekuensi, peningkatan aliran darah koroner, pencegahan pembekuan darah, diuretik. Yang penting buat kita adalah kita harus mengedukasi pasien-pasien kita cara minum obatnya, efek samping yang terjadi, interaksi obat, dan bagaimana dia bisa memantau terapinya, apakah efektif atau enggak. Jadi yang ingin saya sampaikan semoga bermanfaat dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi.